Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hakim Purwantini, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan bobot 3 SKS yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Berdasarkan pada RPS yang menjadi dasar dalam pengajaran mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi akuntansi dan implementasinya di dalam perusahaan, kemudian merancang model pengendalian pada setiap siklus akuntansi, menganalisis, serta merancang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi secara tepat dan benar. Topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah ini mengacu pada buku Accounting Information System, Romney and Steinborg, edisi ke-13, penerbit Salemba 4. Kajian yang akan didiskusikan terkait dengan konsep dasar sistem informasi akuntansi, pemrosesan transaksi dan sistem enterprise research planning, sistem teknik dokumentasi, teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer, pengendalian sistem informasi akuntansi, siklus akuntansi, serta pengembangan dan strategi sistem informasi akuntansi. Pada masa pandemi, metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan daring atau secara online melalui platform LMS MOOCA atau My Online Class dan juga Zoom Meeting. Mahasiswa ditugaskan untuk membuat resume, kemudian diberikan tugas, dan ketika kuliah Zoom berlangsung, dosen melakukan review singkat dan juga nantinya akan diberikan kuis. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, yang masing-masing 7 kali pertemuan tatap muka kelas secara virtual melalui Zoom, dan 2 kali asesmen tengah dan juga akhir semester. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini atau asesmennya terdiri dari 5 komponen yang terdiri dari resume materi 10%, keaktifan 10%, presentasi tugas dengan bobot 15%, kuis dengan bobot 15%, dan asesmen tengah dan akhir semester dengan masing-masing bobot 25%. Inovasi pembelajaran yang diangkat dalam mata kuliah ini berupa case method, yaitu menyajikan soal berupa studi kasus kepada mahasiswa yang akan didiskusikan secara berkelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan di kelas online melalui platform Zoom Meeting. Setelah ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada pertemuan kedua yang mengangkat topik tinjauan menyeluruh atas sistem informasi akuntansi. Sistematika pembelajaran pada temu kedua ini diawali dengan mahasiswa harus menyimak video pembelajaran yang sudah diunggah di platform MOOCA atau My Online Class. Kemudian mahasiswa menyusun resume terkait dengan topik tinjauan menyeluruh atas sistem informasi akuntansi. Kemudian mahasiswa mengerjakan tugas kelompok berupa studi kasus yang nantinya akan dipresentasikan di kelas online melalui Zoom Meeting. Ketika Zoom Meeting berlangsung, maka akan dilakukan diskusi atau tanya jawab interaktif dosen dan mahasiswa yang membahas terkait topik di pertemuan kedua. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok terkait dengan tugas studi kasus dan nantinya ditutup dengan kuis yang akan memberikan penilaian terhadap pemahaman mahasiswa di dalam topik pertemuan kedua. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah untuk hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam kuliah online via Zoom meeting di pertemuan kedua untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya marilah kita buka dengan berdoa bersama terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kedua ini, topik kita adalah terkait dengan tinjauan menyeluruh atas sistem informasi akuntansi. Nah, untuk materi seperti yang sudah ada di MOKA ya, di LMS kita, sudah saya share terkait dengan video pembelajaran yang teman-teman pastinya juga sudah menyimak ya. Nah, untuk pertemuan di Zoom meeting ini kita akan diskusi terkait dengan materi kita. Nah, sebelumnya saya akan share screen ya untuk mengulas secara singkat materi kita dan juga capaian pembelajaran yang nanti teman-teman harus kompetensi harus teman-teman kuasai ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya adalah nanti teman-teman mampu untuk mengidentifikasi informasi yang dibuat pihak internal maupun eksternal, menjelaskan proses bisnis yang ada di perusahaan, menjelaskan SIA dan fungsinya, kegunaan SIA dalam nilai tambah perusahaan, dan juga menganalisis keterkaitan SIA dan strategi perusahaan. Nah, dari materi yang sudah teman-teman simak di video, adakah yang ingin bertanya? Silahkan teman-teman sebelum nanti kita ke presentasi tugas studi kasus. Ya. Silahkan, monggo teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Bu Anissa, saya izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Lani Kristanti ya. Silahkan disampaikan nama dan NPM, Mbak, supaya bisa saya catat untuk nilai partisipasi. Iya, Bu. Nama saya Lani Kristanti, NPM 20.01.02.0003. Di sini saya ingin bertanya, Bu, berdasarkan video yang sudah diberikan oleh Bu Anissa, itu saya yang ingin saya tanyakan, hubungan SIA dengan strategi perusahaan itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih, Bu Anissa. Oke, terima kasih Mbak Lani atas pertanyaannya. Jadi di situ ada sub atau chapter ya terkait dengan SIA dan juga strategi perusahaan. Nah, di mana dalam menentukan strategi perusahaan itu akan ditentukan oleh bagaimana desain SIA-nya. Nah, desain SIA sendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya atau 3 komponen, yaitu perkembangan teknologi informasi, strategi bisnis, dan juga budaya organisasi, yang mana ketiganya ini akan saling terhubung. Nah, jadi contohnya seperti apa nih gitu ya. Nah, SIA itu akan dipengaruhi oleh misalnya di sini perkembangan teknologi informasi. Ya, seperti saat ini semua bisnis gitu ya atau perusahaan itu sangat tergantung oleh perkembangan teknologi informasi. Contohnya adalah internet gitu ya. Nah, dengan adanya internet ini, maka dari bisnis yang tadinya offline sekarang menjadi online gitu ya. Dari yang dulu perusahaan itu harus ada bangunan, gedung. Nah, sekarang cukup mendirikan perusahaan di rumah gitu ya, tidak harus punya toko, tapi bisa menjual barang dan produknya dengan biaya yang sedikit gitu ya. Jadi sekarang itu cenderung harga-harga itu lebih bersaing dan lebih rendah dibandingkan dengan kalau Anda membeli barang di toko offline gitu ya. Untuk perkembangan TI itu dapat memangkas biaya-biaya
produksi. Karena menghilangkan kalau zaman dulu itu ada agen gitu ya. Ada agen yang harus menyalurkan barang. Nah, sekarang teman-teman bisa belanja di marketplace gitu ya. Yang dari pabriknya teman-teman bisa membeli secara langsung. Sehingga di situ ada efektivitas biaya. Jadi bisa dipangkas ya. Nah, perkembangan TI ini bisa menentukan strategi bisnisnya gitu ya. Ketika semuanya barang-barang tadi bisa dipangkas, maka perusahaan bisa menentukan strategi bisnis yang cocok itu adalah biaya rendah gitu ya, atau kepemimpinan pasar. Jadi dia bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, kemudian ada budaya organisasi nih. Jadi kemudahan informasi yang didapatkan dalam sebuah perusahaan itu nantinya akan menentukan budaya organisasinya juga, seperti desentralisasi gitu ya. Ketika informasi-informasi itu mudah diakses, maka akan cenderung untuk mempengaruhi budaya organisasi itu menjadi pusat informasi yang terdesentralisasi. Jadi gitu ya Mbak Lani. SIA ini bisa menentukan strategi bisnis perusahaannya itu dengan cara memberikan informasi yang akurat gitu ya, akurat dan tepat, dan juga mengumpulkan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan yang nanti digunakan oleh user ya, manajemen perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Begitu ya Mbak Lani. Bisa diterima? Baik, Bu Anissa. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Sekarang sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tugas kelompok ya, teman-teman. Tugas kelompok terkait studi kasus. Nah, untuk presentasinya, silahkan bisa dimulai dari kelompok 2. Kelompoknya Mbak Regita dan kawan-kawannya. Sudah ada kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, saya stop screen, share screen. Silahkan salah satu dari kelompok 2 bisa menampilkan PPT-nya. Dan yang terakhir, Zahra Putri Salsabila, NPM 2001020020. Slide selanjutnya. Untuk kasus yang pertama, kita akan membahas terkait dengan sebuah tinjauan menyeluruh sistem informasi akuntansi. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Fania. Baik, di sini ada kasusnya, yaitu adalah Anda dan beberapa sahabat Anda itu memutuskan untuk menjadi entrepreneur dengan membuka bisnis bersama. Secara bersamaan sedang dibuka kompetisi bagi wirausaha muda dari pemerintah yang hadiahnya adalah uang tunai sebagai modal usaha. Ide bisnis Anda yaitu terkait aplikasi smartphone baru yang dapat memfasilitasi pedagang atau UMKM lokal dalam menjual produknya. Ide ini menurut Anda akan mendatangkan banyak keuntungan. Rencana bisnis Anda memenangkan kompetisi tersebut dan menggunakan hadiah sebesar 50 juta rupiah untuk modal mendirikan startup Anda. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah identifikasi keputusan penting yang Anda perlukan untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Apa informasi yang Anda perlukan untuk mewujudkannya dan proses bisnis yang Anda perlukan untuk dilibatkan. Lalu yang kedua yaitu adalah perusahaan rintisan Anda itu membutuhkan pertukaran informasi dengan pihak eksternal. Nah, identifikasi pihak-pihak eksternal tersebut dan kemudian spesifikasikan informasi yang diterima dari dan dikirimkan oleh masing-masing pihak eksternal. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada jawaban yang pertama, yaitu terkait dengan identifikasi keputusan penting yang Anda perlukan untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Selanjutnya. Nah, langkah awal yang perlu disiapkan untuk bisa menjadi entrepreneur, yaitu ada 3. Yang pertama, kita harus melakukan riset pasar. Nah, hal-hal ini nantinya itu akan berkaitan dengan analisis produk dalam penyesuaian selera pasar. Selain itu, dilakukannya riset secara detail itu juga dapat memberikan kita gambaran akan kompetitor usaha yang ada di luar.
Lalu langkah yang kedua yaitu adalah kita harus menetapkan produk. Nah, penetapan produk ini dilakukan agar ketika kita mencari pendanaan ataupun investor dan kita melakukan presentasi, maka calon investor itu akan dapat melihat gambaran bisnis dari perusahaan kita secara jelas. Nah, lalu langkah yang ketiga yaitu adalah melakukan strategi marketing. Nah, pemilihan strategi marketing ini diperlukan agar kita itu dapat bersaing dengan kompetitor lain dan nantinya diharapkan dapat mendongkrak omset dari perusahaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Zahra. Informasi yang diperlukan untuk mewujudkannya, proses bisnisnya yaitu perolehan modal. Keputusan yang penting itu 1. Mendapat hadiah uang tunai sebesar 50 juta, 2. Mencari investor atau meminjam dana. Sehingga kebutuhan informasi yang dibutuhkan adalah proyeksi arus kas, laporan keuangan pro forma, dan jadwal amortisasi pinjaman. Lalu proses bisnis yang kedua itu perolehan bangunan dan peralatan. Keputusan pentingnya yaitu ukuran bangunan, jumlah peralatan, sewa, lokasi, dan bagaimana menentukan penyusutan. Informasi yang dibutuhkan yaitu kebutuhan kapasitas, harga bangunan dan peralatan, dan tabel pajak dan regulasi depresiasi. Lalu memperkerjakan karyawan, keputusan pentingnya yaitu persyaratan pengalaman dan bagaimana mengukur integritas dan kompetensi pelamar. Sehingga informasi yang dibutuhkan yaitu deskripsi pekerjaan dan keterampilan karyawan. Yang selanjutnya iklan dan pemasaran. Keputusan pentingnya yaitu media mana yang digunakan dan konten. Sehingga informasi yang diperlukan yaitu analisis pasar, cakupan pasar, dan laporan keuangan pro forma. Selanjutnya pembayaran dari pelanggan dan brand company. Keputusan pentingnya yaitu menawarkan pembayaran terkait brand company dan adanya potongan biaya admin. Kebutuhan informasinya yaitu status rekening pelanggan dan catatan brand company. Selanjutnya membayar karyawan. Keputusan pentingnya yaitu jumlah pembayaran dan pengurangan dan pemotongan. Sehingga kebutuhan informasinya yaitu waktu kerja. Selanjutnya membayar pajak, keputusan pentingnya persyaratan pajak gaji, persyaratan pajak penghasilan, persyaratan pertambahan nilai. Kebutuhan informasinya regulasi pemerintah, total upah, dan total penghasilan. Yang terakhir corporate. Keputusan pentingnya yaitu siapa yang akan diajak kerjasama, lalu kebutuhan informasinya yaitu syarat kerjasama. Oke, ini untuk proses bisnis yang diperlukan dan dilibatkan. Sudah ada alurnya ya di situ. Dari corporate sampai dengan bank. Dan juga aliran informasinya ya di sini pihak-pihak eksternal yang dilibatkan. Oke, silahkan bisa di next. Lalu jawaban kedua ada identifikasi pihak eksternal dan spesifikasikan informasi yang diterima dari dan dikirimkan oleh masing-masing pihak eksternal. Nah, yang selanjutnya yaitu informasi yang diterima dari dan dikirimkan oleh masing-masing pihak eksternal yang terlibat, yaitu terdapat pedagang UMKM. Nah, jadi pertukaran informasi yang diterima dari pihak eksternal pedagang UMKM yaitu tentang bagaimana sistem aplikasi yang dapat dipakai untuk menjual produknya, karena hal tersebut dapat membantu kita dalam menarik para pedagang UMKM untuk menggunakan aplikasi yang kita buat sebagai tempat menjual produk. Dan yang kedua, pelanggan atau masyarakat. Pertukaran informasi yang diterima yaitu tentang bagaimana ulasan atau tingkat kepuasan pelanggan akan sistem aplikasi ini, karena ulasan-ulasan yang diberikan terhadap aplikasi yang kita buat itu dapat mendapatkan rating dan popularitas yang baik. Dan yang ketiga, investor.
Pertukaran informasi yang diterima, yaitu perusahaan memberikan informasi keuangan kepada para calon investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan kita. Penanaman modal investor dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja aplikasi yang kita buat. Dan yang keempat, bank. Pertukaran informasi yang diterima dari pihak eksternal bank adalah adanya laporan bank yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Next slide. Dan selanjutnya, badan pemerintah. Pertukaran informasi yang dapat diterima, yaitu dari segi perusahaan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas adanya sistem aplikasi yang kita buat, dan jika dilihat dari segi pemerintah, perusahaan membayar pajak yang akan memberikan pemasukan kepada pemerintah. Dan pihak eksternal yang terakhir yaitu kreditor. Pertukaran informasi yang diterima dari pihak eksternal kreditor yaitu tentang bagaimana perusahaan dapat melakukan pinjaman dana kepada kreditor. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan studi kasusnya terkait dengan pembuatan startup baru gitu ya. Oke. Saya akan mengulas sedikit ya, tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 sudah bagus, cuman nanti belum ada detail secara khusus terkait yang membahas dengan aplikasi smartphone-nya sendiri gitu ya. Bisa di-share screen tadi Mbak Zahra tadi ya yang share screen ya. Share screen untuk PPT-nya. Bisa ditampilkan lagi. Oke, di bagian yang proses bisnis Mbak Zahra. Yang informasi sebelumnya ini. Oke. Nah, di sini untuk kelompok 2 sudah cukup bagus ya. Dalam menentukan proses bisnis apa saja yang dibutuhkan, kemudian keputusan penting apa saja, serta informasi yang harus disediakan, gitu ya. Nah, di sini mungkin yang bisa menjadi catatan adalah terkait dengan proses bisnis, perolehan bangunan dan peralatan, ya. Nah, karena fokus bisnisnya itu adalah menjual aplikasi smartphone ya, teman-teman. Jadi untuk proses bisnis perolehan bangunan dan peralatan mungkin ini bisa di-skip ya. Mungkin ini bisa di-skip karena sekarang itu terkait dengan fisik ya, terkait dengan aktiva tetap ataupun fisik kantor gitu ya, itu bisa di-skip karena fokus bisnisnya startup ini adalah aplikasi smartphone, sehingga untuk kebutuhan informasi terkait dengan harga bangunan dan peralatan mungkin ini bisa di-skip dan bisa digantikan dengan teknologi informasi yang digunakan untuk membangun produk aplikasi smartphone-nya itu. Gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan model startup-nya karena kan startup-nya digital ya. Jadi kita bisa men-skip untuk bangunan dan bisa difokuskan untuk investasi terkait dengan teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi smartphone yang nantinya akan digunakan oleh UMKM. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada proses bisnis yang belum dimasukkan ya, terkait dengan bagaimana penjualan produk aplikasi smartphone itu sendiri gitu ya. Meskipun ini hampir sama proses bisnisnya dengan iklan dan pemasaran
ya. Tapi nanti akan ada proses bisnis yang terkait dengan siklus pendapatan, ya, bagaimana penjualan produk yang nantinya keputusan pentingnya itu adalah berkaitan dengan penjualannya itu mau seperti apa gitu ya. Ini hampir sama dengan iklan dan pemasaran. Cuman nanti bisa kebutuhan informasinya itu terkait dengan bagaimana UMKM-nya gitu ya. UMKM-nya apakah penjualannya nanti itu bisa secara tunai atau bisa dengan tempo gitu ya, dengan melihat informasi pentingnya adalah bagaimana karakteristik UMKM yang nanti akan disasar oleh produk aplikasi smartphone ini. Gitu ya teman-teman, itu yang menjadi masukan dari kelompok 2. Untuk paparan lainnya sudah bagus, cuman tadi untuk proses bisnisnya gitu ya, untuk perolehan bangunan itu bisa di skip ya, kemudian difokuskan untuk teknologi informasinya dan untuk bagaimana penjualan produk itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan paparan diskusinya. Untuk materi kita di pertemuan kedua ini, adakah yang masih ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Nah, jangan lupa setelah ini teman-teman mengerjakan untuk kuis ya, teman-teman. Untuk kuisnya bisa dicek di Moka ya, di pertemuan kedua. Syaratnya adalah teman-teman sudah selesai menyimak materi di pertemuan kedua. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa mengerjakan post test untuk kuis ya di temu kedua. Nanti post test ini akan menilai seberapa pemahaman teman-teman terkait dengan materi di pertemuan kedua kita terkait dengan tinjauan menyeluruh atas sistem informasi akuntansi. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya di pertemuan ketiga besok adalah terkait dengan pemrosesan transaksi dan sistem ERP. Materi juga sudah tersedia. Jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas resum ya, mengerjakan tugas resum mingguannya sesuai dengan topik yang akan kita diskusikan di pertemuan minggu depan. Gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, bagaimana nanti sistem pembelajarannya juga bisa teman-teman lihat kembali di RPS yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin ya. Metode pembelajarannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, bisa teman-teman cek kembali di RPS dan juga di LMS kita di Moka. Gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk partisipasi dan juga semangatnya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga besok di perkuliahan online via Zoom. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.